Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mendownload sensor dan pemakaian sensor untuk di Proteus. Langsung lanjut saja ke pemakaian sensor-sensor analog yang ada terdaftar di Proteus. Itu bisa dicari saja, seperti contohnya sensor suhu. Nah, di sini banyak sensor suhu yang terdaftar. Yang saya akan gunakan itu seperti contohnya basicnya itu adalah LM35 sensor suhunya. Di sini sensor suhunya sensor suhu analog. Sini saya akan memperlihatkan bacaan dari sensor suhu yang ada di LM35 ini. Nah, seperti konsepnya, sensor suhu LM35 ini jika diberi suhu 27 derajat, dia akan menghasilkan tegangan sekitar 0,27 volt dan kenaikan 0,01 setiap kenaikan suhu 1 derajatnya. Seperti ini. Nah, ini bisa dinamakan sensor analog. Sensor-sensor analog ini biasanya sudah ada terdaftar di Proteus itu sendiri. Banyak sensor-sensor yang sudah terdaftar di Proteus, seperti contohnya sensor kelembapan, sensor DHT11, sensor yang lain itu ada sensor jarak, ultrasonik biasanya ada di sini. Nah, ini karena saya sudah download sensor digital menggunakan dari pihak ketiga atau dari web yang saya download. Nah, di sini nih sensor analog yang ada pada Proteus itu sendiri. Sensor ini adalah sensor yang saya download di website ini, www.theengineeringprojects.com. Nah, nanti saya akan jelaskan sensor digital. Banyak sensor-sensor analog yang ada pada Proteus. Contohnya sensor distance atau sensor jarak itu ada GP2D12, sensor jarak. Nah, berbagai macam. Nah, selanjutnya cara mendownload sensor yang ada pada pihak ketiga yang seperti saya sebutkan tadi, itu kan ada sensor-sensor digital. Sensor-sensor digital ini kita perlu ke Chrome. Nah, di Chrome ini kita langsung saja masuk ke webnya. Atau bisa kita ketikkan download sensor digital. Misalnya di sini saya mau touch sensor. Nah, cari web yang ini di Engineering Project. Saya sarankan cari web yang ada ini di Engineering Project. Langsung saja masuk ke webnya. Di sini langsung masuk ke download, download dari sensornya. Kita scroll sampai ke bawah hingga menemukan ini, library sensor sentuh kapasitif untuk Proteus. Dan kita langsung saja download project file. You can download project file the button below. Nah, sensor ini akan terdownload di di komputer atau PC-nya. Selanjutnya, untuk mencari sensor-sensor lain bisa juga di sini. Di sebelah kiri, kita cari pustaka sensor tertanam atau dalam bahasa Inggris itu embedded sensor. Di sini banyak sensor-sensor digital yang bisa kita pilih. Seperti contohnya sensor ultrasonik tadi, ada sensor flame dalam sensor digital dan sensor getaran, touch sensor, gas sensor, sensor digital dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke cara pemasangan sensor digital ini ke library Proteus agar dia bisa muncul di sini, 'Di komponennya.
Nah, langkah pertama itu masuk ke folder, ke tempat download yang sudah kita download tadi. Lalu, file yang sudah kita download tadi, kita klik kanan, extract. Sudah diekstrak, masuk ke file ya. Buka lagi filenya. Nah, di sini kan ada tiga tipe file. Ada library, IDX, dan hex-nya. Kita select ketiganya, lalu bisa kita copy. Bebas mau kita copy atau cut untuk memindahinnya. Saya memilih untuk copy. Selanjutnya, kita pergi ke bagian C, Windows C, di mana tempat kita install Proteus tadi. Pergi ke program file sekali 86, lalu ke Lab Center Electronics untuk masuk ke bagian library Proteusnya. Masuk ke Proteus 8 profesional, ke bagian data, terus ke bagian library. Nah, di sini adalah library-nya. Oke, sorry. Di sini kita bisa paste yang sudah kita copy tadi, file dari sensor digital tadi, dengan cukup menekan Ctrl V, paste. Nah, di sini karena saya sudah sebelumnya sudah menginstal dari sensor digital tadi, muncul pilihan seperti ini. Jika belum pernah, dia biasanya akan langsung terinstal. Di sini saya ikuti saja seperti ini. Nah, jika sudah muncul file 3 tadi itu masuk ke sini, maka file sensor digital tadi sudah terdaftar di Proteus. Sebaiknya Proteus itu di-close dulu, buka Proteus lagi. Saya akan masuk ke file yang sebelumnya saya buat. Nah, sama seperti mengambil komponen tadi, karena komponen sensor digital yang sudah terdaftar, langsung saja ke komponen mode, ke pick device. Ketika muncul, kita bisa mencari nama sensor tadi. Sensor yang kita download itu top sensor. Di sini kita oke, klik oke, lalu sensornya akan muncul seperti ini. Nah, di sini pada sensor digital itu kan logikanya hanya aktif untuk mengeluarkan tegangan high dan tegangan low. Tidak ada tegangan bervariasi seperti sensor-sensor analog seperti ini. Dia hanya ada kondisi high dan kondisi low. Di sini ada pin test pin untuk contohnya mensimulasikan. Pin test pin ini sendiri bisa kita gunakan logic state untuk memberikannya logika satu. Di sini saya membutuhkan dioda untuk memunculkan apakah outputnya benar-benar kelihatan LED. Oke, mungkin itu saja komponen yang saya butuhkan. Lalu kita bisa menghubungkan logic state ini kepada pin test pinnya. Nah, seperti ini. Pin out dan pin ground ini. Nah, oke, kita ke tahap pertamanya itu pin VCC. Pin VCC itu kita akan berikan tegangan dengan cara ke bagian terminal mode ke bagian power. Seperti ini. Kita hubungkan power ini ke bagian VCC. Berikan sumber tegangan 5 volt. Perhatikan ya, ketika membuat sumber tegangan ini, kita harus memberikan tanda positif untuk tegangan positif. Dan volt ini harus dalam keadaan caps lock atau bagian dalam uppercase atau bahasa Indonesianya kapital. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan memberikan ground kepada top sensor ini. Hubungkan ke pin ground dari top sensornya. Nah, untuk pin output ini adalah pin keluaran dari sensor digital itu sendiri. Ada enggaknya tegangan yang dihasilkan. Saya akan beri seperti ini untuk memperlihatkan logikanya.
Sebelum memulai atau menjalankan rangkaian, biasanya, bukan biasanya, sensor ini perlu dideklarasiin lagi. Jika dijalankan langsung, sensor ini di bagian project ini, sensor ini akan terjadi error. Contohnya seperti ini, jika saya jalankan. Nah, fatal simulation error encountered. View the simulation log. Di sini terlihat nanti akan ada terlihat sensor atau sensor ini belum terdaftar. Nah, cara mendaftar atau mendeklarasikan sensor digital ini seperti ini. Kita klik kanan pada sensornya, lalu edit properties, lalu masuk ke bagian program file ini. Program filenya kita pilih bagian folder ini. Kita cari bagian library yang ada di Proteus tadi. Kita masuk ke disk PC, ke Windows, lalu masuk ke program file kembali, lalu ke Lab Center Elektronik, Proteus 8 Profesional, Data, Library, dan di sini sensor-sensor yang kita pilih tadi. Karena yang sini saya gunakan touch sensor, maka saya akan deklarasikan touch sensor ini itu sendiri. Nah, di sini touch sensornya sudah terdaftar. Sensornya akan bisa dijalankan pada project ini. Nah, seperti ini contohnya. Gunanya tes spin ini sendiri seperti logika kita menyentuh adanya sentuhan atau tidak adanya sentuhan. Ketika kita beri logika satu, berarti sentuhan terdeteksi dan mengeluarkan output pada sensor digitalnya sehingga LED ini menyala. Ketika logika nol, kita tidak menyentuh sensornya. Berarti output dari touch sensor itu sendiri tidak ada tegangan sehingga LED-nya tidak menyala. Karena tidak mungkin kan kalau misalnya kita menyentuh langsung ke layar laptopnya, ke layar laptop. Itu nih ini sensor yang di sini ini hanya sebagai simulasi rangkaian untuk Proteus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.